Jadi diabetes atau kencing manis ya untuk bahasa awamnya itu adalah penyakit kronis yang berlangsung jangka panjang yang biasa ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa yang di atas nilai normal, yang mana jika dia melebihi dari angka 200 artinya kandungan zat gula dalam darah terlalu tinggi. Untuk angka 200 sendiri ini pemeriksaannya berarti harus setelah makan, karena berbeda kalau dia gula darah puasa. Gula darah puasa itu dia minimal 8 jam tidak ada konsumsi apapun, tidak ada makan, tidak ada minum kopi, tidak ada minum teh. Itu gula darah puasa, yang mana dia gula darahnya harus di bawah 126. Jadi ada perbedaan ya antara gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Oke, untuk klasifikasi sebenarnya kencing manis itu atau diabetes itu ada banyak. Ada DM tipe 1, ada DM tipe 2, DM saat kehamilan, atau DM tipe lainnya. Kalau DM tipe 1 itu biasanya disebabkan karena adanya tidak ada produksi insulin sama sekali. Biasanya sih DM tipe 1 ini dideritanya sama anak-anak biasanya. Anak-anak yang usia masih ya 15-18 atau bisa lebih dari itu terkena penyakit kencing manis. Untuk DM tipe 2 itu biasanya disebabkan karena tidak cukup dan tidak efektif untuk insulin. Nah biasanya kalau kencing manis ini yang DM tipe 2 ini yang biasanya dialami oleh usia di atas 40 tahun biasanya ya. Terus DM saat kehamilan. DM saat kehamilan ini pada saat dia hamil ternyata dicek gula darahnya tinggi. Nah itu yang namanya DM saat kehamilan atau DM tipe lainnya yang bisa karena obat atau penyakit lain. Nah gejalanya untuk penyakitnya ini yang paling khas ya, ada sering kencing atau kita bilang poliuri, cepat lapar, polifagi, sering haus, polidipsi. Dibilang cepat lapar ya lapar, tapi dia berat badannya nggak pernah nambah. Jadi beda kalau dia makannya banyak tapi berat badannya nambah, ya kemudian itu bukan kencing manis, karena dia biasanya cepat lapar itu berat badannya nggak nambah, malah kadang cenderung turun, ya. Terus untuk gejala tambahannya, nah ini bervariasi sih. Gak harus gejala tambahan ini berarti kita kencing manis gitu, enggak juga. Jadi biasanya ada berat badannya menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, ada kesemutan, ada gatal di daerah kemaluan, bisul dan hilang timbul, penglihatannya mulai kabur, sering lelah, ngantuk, ada luka di kaki yang sulit sembuh, ada keputihan ataupun ada hipotensi pada pria ya. Faktor risikonya apa aja? Jadi ini faktor risikonya nggak harus mutlak ini ya. Ini beberapa aja yang saya ambil. Misalnya dia riwayat melahirkan lebih dari 4 kilo anaknya. Terus ada dislipidemia. Dislipidemia ini gangguan dari lemak biasanya. Faktor lemaknya kayak kolesterol itu hati-hati. Terus usia di atas 40 tahun. Kegemukan, keturunan juga, misalnya dari orang tua ada punya riwayat kencing manis, itu perlu diperhatikan tuh berarti. Terus ada diet yang nggak sehat atau kurang aktivitas ya. Diet itu maksudnya asupan makanannya ya. Nah, maksudnya kita sering makan nasi atau gula terlalu berlebihan itu. Nah kalau sudah terkena kencing manis kira-kira penanganannya apa sih? Ya kalau kita bilangnya 5 pilar diabetes. Jadi pertama edukasi. Edukasi itu intinya dia adalah wawasan ya. Wawasan secara terus-menerus tentang gula ataupun penyakitnya. Jadi intinya edukasi itu semacam pemberitahuan makanan apa saja yang nggak boleh, apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Terus perencanaan makanan itu juga harus dijaga. Biasanya sih kita pakai prinsip 3J, jadwal makan yang tepat, jumlah asupan yang pas, sama jenis makanan yang sesuai takaran. Ya, terus cek gula darah. Yang saya bilang kalau memang sudah punya kencing manis sih, kalau bisa cek gula darahnya setiap 1 bulan, karena dia signifikan melihatnya. Kalau dia terlalu cepat, misalnya 1 minggu baru cek lagi, itu terlalu cepat, justru nggak terlalu berubah banyak untuk gula darahnya ya. Beda kalau misalnya dia cuma untuk screening atau cuma pengen tahu nih gula darahnya berapa. Kalau untuk pengen tahu ternyata gula darahnya normal itu 1 tahun sekali. Tapi kalau memang dia kencing manis harus rutin 1 bulan sekali. Terus aktivitas fisik, ya kayak tadi ya, aktivitasnya boleh senam. Ya, senam itu biar kita bergerak ya, dan berkerja. Dan obat-obatan itu yaitu yang penting kalau udah kencing manis itu bukan pas saat gula darah tinggi aja kita baru minum obat. Jadi obat-obatan kencing manis itu memang diminumnya seumur hidup.
Bukan dia yang gula darahnya turun, sudah stop aja gula darahnya. Nah itu yang bikin gula darah itu bisa melonjak nanti tiba-tiba gara-gara obat-obatannya nggak dikonsumsi ya. Nah ini komplikasi, misalnya sudah kena kencing manis tapi nggak mau minum obat, dietnya nggak diatur, nanti bakal bisa kena penyakit jantung, terus impoten, glaukoma itu gangguan mata ya tadi ya, sampai kebutaan, infeksi kaki ya yang sulit sembuh, terus ada kerusakan ginjal juga. Jadi kerusakan ginjal itu bukan berarti karena minum obat ginjalnya rusak, justru nggak minum obat ginjalnya rusak gitu. Karena yang mengontrol gula darah kita kan si obat-obatannya itu. Saat obat-obatannya dikonsumsi, ginjalnya ekstra kerja nih, kerja kerasnya aku nih, yaitu lama-lama dia rusak. Ya. Oke, yang tadi terakhir sih ini untuk mencegah diabetes itu sebenarnya mudah aja. Pertama badannya harus dipertahankan ideal, ya. Kalau sudah mulai ngerasa lingkar perutnya untuk perempuannya 80, kalau laki-laki di atas 90 sudah mulai, iya, besar. Itu udah mulai harus hati-hati tuh, lingkar perutnya udah mulai gede ya. Terus makan makanan sehat ya, 3-5 porsi buah dan sayur-sayuran sehari. Terus tes gula darah dan kadar HbA1c secara teratur. Terus kalau ada yang merokok mungkin dihindari rokoknya. Stop sih kalau bisa ya, jangan dihindarin aja. Kalau bisa memang ada yang merokok di stop sama sekali. Stres juga, karena stres itu mengeluarkan hormon-hormonnya, jadi dia bisa mempengaruhi ke tubuh. Terus harus rutin beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Aktivitas fisik nggak harus berat, nggak harus yang ekstra gitu. Jalan sebentar juga itu termasuk aktivitas fisik ya. Oke, sekian dari saya, nggak panjang. Itu aja. Terima kasih untuk perhatiannya ibu-ibu, bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.